boleh ganggu sebentar nggak? Oh, boleh, silakan. Oke. Oh, ini dari prodi apa ya? Dari prodi pendidikan matematika. Pernah dengar nggak strawberry generation itu apa? Oh, pernah ya, silakan. Pernah ya, gimana itu? Menurutmu apa itu? Kalau menurut saya strawberry generation itu dari luar itu ibaratnya kayak buah yang enak. Cuma ketika dicoba itu rasanya masam, seperti itu bukan. Dalam artian seperti dari luar mereka ini buah gitu, tapi ketika diuji dalam tindakan itu ada beberapa yang tidak sesuai dengan luarnya, jadi berbeda dengan atau mungkin dari tahunnya seperti itu. Terima kasih ya. Kamu pernah dengar strawberry generation nggak? Pernah. Apa itu menurutmu? Apa ya? Kalau menurut saya secara pribadi, generasi strawberry itu adalah generasi muda yang mudah hancur ketika mengalami tantangan atau ketika mengalami tekanan sosial. Bisa dibilang tentunya mereka tuh mudah hancur, mudah rapuh atau mentalnya tuh mudah down. Oke, terima kasih ya Emi ya. Hai teman-teman. Kalian pernah dengar nggak strawberry generation itu apa? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar nggak? Belum pernah dengar ya? Iya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Unida Malang. Dalam program bisa bincang santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu terkini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Baik, sebelum kita memulai bincang santai hari ini, perkenalkan dulu saya Dian Utami Ikhwaningrum sebagai host kali ini dengan narasumber kita yang sangat menarik semuanya. Di sini ada Ibu dosen kita yang sangat sibuk sekali ini, Bu Dr. Nia Wahyu Damayanti. Selamat datang, Bu Nia. Mbak, assalamualaikum semuanya. Nah, Bu Nia ini adalah dosen dari Prodi Matematika Universitas Wisnuwardana Malang dan juga sebagai fasilitator Sekolah Penggerak Jawa Timur. Dan ada juga mahasiswa. Di sini ada yang pertama yaitu Yunasa Pinkan Sahara, mahasiswa matematika semester 4. Selamat pagi Pinkan. Pagi Bu Dia. Gimana kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya dengan Muhammad Bangga Ramadan, mahasiswa teknik sipil semester 4. Morning Bangga. Morning Bu Dia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita ada properti yang sangat menarik sekali ya. Di sini kita membawa apa ini? Strawberry. Nah, apa itu namanya? Kalau strawberry ini kan buahnya itu lucu ya, lucu, merah, menggemaskan, terus apa ya, warnanya merah, look like good. Rasanya itu asem tapi seger, juicy banget ini. Tapi hari ini tuh kita nggak membahas mengenai buah strawberry nih. Hari ini kita membahas tentang apa? Generasi strawberry atau strawberry generation, yang dimana apa itu namanya, strawberry generation ini sangat lagi hangat-hangatnya dibahas di kalangan muda saat ini tuh. Nah, kalau kita melihat dari karakter strawberry itu kan buahnya itu bagus, terus apa itu namanya sangat menarik juga, itu kan menandakan karakteristik apa remaja saat ini ya, jadi yang pinter, energik gitu, tapi kadang itu mudah rapuh. Nah, saya pengen tahu ini Bu Nia, sebenarnya
generasi strawberry itu apa sih? Strawberry generation itu sebenarnya Bu Nia? Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih Mbak Dian. Sebenarnya generasi strawberry ini istilahnya yaitu berasal dari negara Taiwan yang diistilahkan sebagai generasi yang mudah rapuh. Kemudian generasi ini juga mempunyai hati yang lembut, gitu kan, semenawan strawberry. Nah, jadi generasi ini dianggap sebagai generasi yang sebenarnya punya banyak potensi. Namun kita harus mensupport dengan berbagai hal agar potensi itu bisa menjadi suatu kekuatan dalam mengembangkan generasi bangsa. Termasuk ya ini ada Pinkan dan Mas Bangga ini sebagai salah satu calon generasi unggul dari kita itu Mbak Dia. Oke, baik. Nah, kalau dari tanggapan ini nih, Pinkan sama Bangga kan, kalau teman-teman ini kan, kalau dulu ya Bu Nia ya, kalau kita membahas pertama itu kan ada generasi yang namanya itu baby boomer. Nah, di sini itu lahir tahun 46 sampai 64, terus ada generasi X yaitu lahir pada tahun 65 hingga 80, terus generasi kita Mbak Nia, generasi milenial ya, generasi Y yaitu tahun 981 sampai 96. Selanjutnya Gen Z. Gen Z ini yang sekarang tuh sering disebut generasi strawberry ya. Itu tahun 97 sampai 2012. Dan ada juga nih 2013 sampai seterusnya sampai sekarang ini namanya itu adalah generasi Z, yang post Z yang dinamakan juga generasi Alpha. Nah, tanggapan teman-teman mahasiswa dari Pinkan sama Bangga ini disebut generasi strawberry itu gimana tanggapannya? Oke, sebelumnya izin dulu ya Bu Dian. Nah, kalau dari saya sendiri sebenarnya dari generasi strawberry dapat sebutan seperti itu nggak ada penolakan sih Bu sebenarnya. Soalnya dari yang kita ketahui sendiri juga generasi strawberry kan generasi yang kelihatannya kayak bagus gitu Bu, tapi mudah rapuh juga. Nah, itu kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri, kalau emang ada masalah itu emang gampang banget sih Bu rapuhnya. Terus kita juga kayak butuh banget support nih Bu. Jadi kalau semisal lagi ada masalah nih terus nggak ada support tuh kita kayak terkesannya kayak kelihatan rapuh banget gitu Bu. Jadi kita emang kayak bener-bener butuh support banget Bu kalau misalnya ada masalah gitu. Support system ya, Pinkan ya. Nah, kalau Bangga sendiri gimana Bangga? Oke, kalau dari saya juga hampir sama Bu. Saya juga nggak terlalu menolak kalau generasi kita disebut dengan generasi strawberry, karena di setiap generasi pasti ada plus minusnya tersendiri. Jadi saya di sini mengambil kesimpulan kalau dari teman-teman itu mungkin kita plusnya itu kita kan sangat kreatif ya, sangat kreatif, dan kita itu mudah sekali menampung ilmu-ilmu, tapi kita juga di dalamnya itu sering sekali overthinking yang berlebihan. Jadi ya kita itu butuh tempat cerita Bu, tempat cerita untuk kita itu meringankan sedikit beban kita yang kita bawa waktu kuliah maupun di luar rumah itu, agar kita itu nggak terlalu over lah untuk pemikiran kita itu bisa tersampaikan juga. Jadi kita butuh teman untuk cerita. Nah, ya, sekarang sudah menemukan teman untuk bercerita? Alhamdulillah sudah. Oh, sudah, oke. Nah, bener sih ya, kan kalau di berita-berita ya, sekarang itu kan ada yang mental healthy ya kan. Terus apa itu namanya, anxiety, ketakutan, kayak gitu-gitu tuh. Itu lebih dominan itu sekarang itu kita denger ya kan, anxiety dikit-dikit, terus kalau udah lagi ada masalah itu dikit-dikit healing. Betul, ya kan, ya. Dikit-dikit healing. Kalau zaman kita dulu apa ya, ada healing ya? Kayaknya belum ada istilah healing ini baru-baru ini. Jadi sekarang itu identik dengan ya seperti yang disebutkan dari Bangga dan Mbak Pinkan tadi. Karakteristik dari generasi strawberry itu ya salah satunya kita ada sisi positif, ada sisi yang negatif. Jadi sisi yang positif tadi seperti yang dikatakan Mas Bangga, kreatif banget. Jadi generasi strawberry itu generasi yang ide-idenya banyak dengan penuh kreativitas dan inovasi. Namun sisi negatifnya itu mereka bahasanya anak sekarang ya itu baperan. Ya.
sensitif, apa-apa gampang baper gitu kan. Kemudian mereka juga ketika menghadapi suatu tantangan yang sekiranya ribet gitu, mereka langsung mengambil langkah mundur untuk tidak menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, itu mengapa perlu support system yang seperti dikatakan tadi Mbak Dian, Mas Bangga dan Mbak Pinkan, penting. Artinya dalam mensupport secara penuh, mendampingi dan membimbing generasi stroberi ini agar bisa melesat, istilahnya ya, bisa melesat dalam menjadi generasi yang unggul, menjadi generasi yang penuh kreativitas dan inovasi dalam menciptakan berbagai hal. Itu Mbak Dian. Iya, memang benar kata Bangga juga ya, Bu Nia ya. Memang di setiap generasi ini memang kan ada plus minusnya, nggak mungkin juga kayak generasi stroberi ini banyak negatifnya, ya, banyak positifnya juga. Begitu juga dengan zaman kita ya. Zaman kita juga generasi milenial itu juga ada positif negatifnya. Kalau dulu kita zaman masih ngaji ya, kalau dulu nggak ngaji itu udah orang tua itu, bapak itu udah bawa kayak penjalin gitu, harus ngaji kayak gitu. Bener-bener apa itu namanya disamblek ya bahasa Jawanya ya. Kalau zaman dulu, kalau sekarang itu kayaknya orang tua sekarang tuh kayak lebih soft-soft yang baik-baik kayak gitu. Nah, ini juga Bunia, sebelum ke Bangga sama Pinkan, menurut Bunia itu cara pendidik orang tua, pola asuh orang tua itu apa juga berpengaruh dalam pola asuh orang tua itu berpengaruh nggak terhadap bagaimana anak-anaknya itu menghadapi suatu permasalahan kayak gitu? Oke, menarik sekali ya sepertinya ini. Jadi kalau menurut saya itu sangat berpengaruh sekali antara pola asuh orang tua dengan adanya generasi stroberi ini. Saya banyak menjumpai di lapangan. Jadi orang tua itu kadang ada seperti ini. Ketika memberikan anak tugas gitu, mereka takut gitu. Jangan-jangan anak ini nggak bisa gitu kan. Padahal belum dicoba, belum apa-apa. Kayaknya sepertinya nggak bisa, Bunia, bahaya, banyak debu dan berbagai hal yang sebenarnya itu bisa menghalangi potensi dari si anak gitu. Jadi ya sebenarnya aktivitas pembelajaran seperti mereka berbelanja, disuruh berbelanja untuk membeli barang yang dapat membantu kepentingan dari si orang tua itu. Namun orang tua khawatir nanti kalau kesasar gimana? Nanti kalau di rumah jatuh gimana ketika dalam perjalanan? Sebenarnya mindset seperti itu yang perlu dirubah, perlu diperbaiki gitu. Kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat belajar dengan tuntunan, dengan bimbingan, dengan pendampingan yang secara penuh. Namun bukan berarti untuk menghalangi si anak. Saya banyak menjumpai seperti itu, sehingga ketika saya menemui orang tua yang mempunyai mindset seperti itu, coba kita perlu mencoba, asalkan hal itu tetap kita kedepankan, yaitu kesehatan dan keselamatan tetap. Tapi kita perlu memberikan kesempatan kepada si anak untuk dapat mencoba hal-hal yang baru, mencoba sesuatu yang baru, mencoba hal yang belum mereka kerjakan. Jadi salah satu yang muncul banyak case yang saya jumpai, yaitu orang tua itu cenderung overprotective terhadap si anak. Bukan berarti ketika kita harus membebaskan, tentunya dengan kebebasan yang bisa terus didampingi oleh orang tua ini. Dari kebebasan yang ada aturannya ya, Mbak Nia? Ada aturannya, memberikan kesempatan, jangan menstimulasi diri kita dengan hal-hal yang negatif, yang belum nanti takut anak nggak bisa, takut anak kesasar. Itu real saya temui ketika berada di sekolah, wawancara dengan orang tua, ketika juga banyak kasus yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah di orang tua yang zaman now, saya katakan beberapa, mungkin nggak semuanya gitu, saya jumpai itu memberikan kebebasan si anak terhadap teknologi. Itu positif gitu. Namun akhirnya kalau tidak didampingi, sehingga si anak ini dia bisa
cenderung bebas gitu. Bebas apa-apa sekarang pesan makanan tinggal mudah gitu kan. Nggak dijemput orang tuanya tinggal mudah juga gitu kan, mereka untuk memfasilitasi dengan hal-hal seperti itu. Itu sebenarnya bukan sepenuhnya jelek, namun perlu kadang si anak ketika dia lapar itu juga perlu belajar memasak, tidak selalu hal-hal yang instan gitu. Jadi itulah yang perlu saya garis bawahi terkait dengan adanya hubungan dengan munculnya generasi stroberi dengan pola asuh orang tua. Itu. Iya. Kalau mie instan aja masih dimasak kan ya? Betul sekali. Ya, tapi memang ada ya, pernah saya baca juga, ada juga yang tidak adanya generasi stroberi tapi orang tua stroberi itu juga iya gitu loh, yang tadi diungkapkan apa tuh namanya bunyinya itu jadi yang agak overprotect. Nah, kalau dari Pinkan sama Bangga ini gimana kalau orang tuanya Pinkan sama Bangga dalam mendidik Pinkan sama Bangga? Dari Pinkan dulu deh. Kalau dari saya mungkin sambil cerita sedikit ya Bu. Jadi kalau orang tua saya tuh awalnya emang bener overprotective gitu Bu. Itu banget. Itu awalnya dari SD sih Bu, mulai kerasa kayak misal tempat les itu bener-bener beliau yang milihin gitu Bu. Jadi kayak misal beliau itu mikirnya tempat les ini bagus nih buat kamu. Jadi aku bener-bener harus di situ gitu Bu. Nah kan kalau anak SD kan biasanya FOMO kan Bu, kayak ngikut-ngikut temenku les di sini nih. Biasanya kan pengen Bu. Nah, itu nggak dibolehin Bu biasanya. Nah, akhirnya sampai di waktu rapotan itu ada nilai yang turun Ibu. Nah, di situ kan sebagai yang nggak mau disalahin lah ya Bu, kesannya itu saya bilang Bu ke ibu saya, coba kalau aku les ikut teman-teman pasti nilainya sama kayak teman-teman, sempat bilang gitu. Terus akhirnya mulai itu ibu saya bilang Bu, ya udah mulai sekarang kamu bebas nih milih tempat belajar tapi kamu ada targetnya gitu Bu. Jadi mulai semenjak itu ibu saya tuh ngasih kebebasan ke saya buat milih apapun Bu, tapi dikasih target gitu Bu. Jadi nanti kalau semisal targetnya nggak sesuai, biasanya ibu saya bilang, nah kan nggak sesuai sama target, kok nggak dengerin nasihatnya mama gitu biasanya. Berarti dibebasin tapi kamu juga harus bertanggung jawab kan terhadap pilihan kamu kan, kayak gitu. Oke, thank you Pinkan. Selanjutnya Bangga, gimana Bangga kalau orang tua kamu? Kalau dari saya sebenarnya cita-cita saya dulu itu ingin jadi polisi sih Bu. Sedikit ya Bu. Nah saya dulu itu sudah ya ibaratnya sudah ngembleng fisik saya untuk bisa mengikuti tes. Cuman ada sedikit omongan dari orang tua. Gini kali kamu itu kalau mau jadi polisi pasti nanti itu musuhnya banyak. Jadi akhirnya saya itu kayak terbrainwash. Jadi saya itu lambat laun semangat saya itu turun Bu. Jadi saya kayak mikir ya ada benernya juga sih. Terus akhirnya ya udah saya putuskan untuk nggak lanjut lagi Bu, untuk mengejar cita-cita saya itu dan beralih ke cita-cita yang lain, yaitu untuk meneruskan orang tua saya sebagai teknik sipil. Good. Semoga cita-citanya berhasil. Amin. Nah, sekarang kalau itu kan permasalahan-permasalahan yang dihadapi sama Pinkan, sama Bangga. Sebenarnya saya juga pengen tahu gimana cara Pinkan sama Bangga kalau menghadapi suatu permasalahan. Karena kan kita manusia hidup kan di sini itu kan ya banyak masalah. Kita nggak akan hidup itu ya mulus-mulus aja kayak gitu kan. Pasti ada aja kayak gitu. Nah, caranya Pinkan sama Bangga menghadapi suatu problem kayak di perkuliahan, ada temen kayak gitu, ada temen yang kadang itu yang ya resek, kadang ada yang dosen yang nggak, pokoknya banyak lah, complicated kan ya permasalahan di perkuliahan itu dan permasalahan pribadi juga. Gimana caranya Bangga sama Pinkan menghadapi suatu permasalahan kayak gitu? Kalau dari Bangga gimana? Kalau dari saya pernah diomongin sama orang tua saya, kamu semakin dewasa harus semakin sabar. Karena pasti nanti kamu akan dihadapkan dengan berbagai macam masalah, berbagai macam karakter dari seseorang. Jadi di situ saya masih berpegang teguh dengan omongan ayah saya. Akhirnya saya ya sabar saja ketika ada orang yang mungkin jengkel ke saya, ya saya terima. Mungkin memang saya itu ada kurangnya menurut mereka. Saya kan nggak tahu, jadi ya saya terima saja. Ya itu saja sih Bu, saya sabar saja. Sabar, Bangga ini sabar berarti ya. Sabar nggak Pinkan? Sabar. Oh sabar. Kan memang
karakteristik laki-laki sama perempuan tuh kan juga beda ya. Kalau laki itu kan lebih ke cuek, kalau perempuan kan lebih apa ya, agak memikirkan apapun, kayak lebih overthinking. Kalau dari Pinkan sendiri, kalau menghadapi suatu problem gimana caranya? Kalau dari saya sendiri sih nomor 1 itu pasti banget ngeluh ya. Sekarang tuh ada istilah kayak dijalani tapi sambil ya Allah gitu. Oh Bu. gitu. Gitu. Nah biasanya kalau ada masalah tuh aku selalu ngandelin kayak cerita ke orang yang saya percaya sih Bu. Gitu. Nah biasanya kalau misal lagi cerita terus kayak respon dari orang yang dipercaya ini kurang enak, biasanya kayak tambah down gitu Bu. Gitu. Nah masalahnya tuh kayak gak makin selesai gitu Bu. Nah akhirnya biasanya kalau misal pengen bener-bener banget fokus ke masalahnya, saya diem dulu Bu biasanya Bu. Saya ngerenung dulu, terus saya inget-inget lagi ini sumber masalahnya apa, jadi saya perbaiki dulu dari yang paling awalnya dari sumbernya gitu Bu. Nanti ujung-ujungnya saya tetap butuh orang buat itu sih Bu, buat ngasih pendapat lagi, Buat apa tuh namanya? buat ngasih masukan. Ngasih masukan. Oke. Bunia, gimana tanggapannya Bunia? Cara menghadapi permasalahan generasi strawberry ini? Oke, kalau menurut saya yang penting terkait dengan adanya istilah generasi strawberry ini, dengan potensi yang cukup besar apabila kita bisa mensikapi dengan baik. Jadi cukup bagus dari Pinkan tadi menyelesaikan masalah, namun di sini kita perlu istilah anak sekarang itu katanya effort gitu. Oh iya. Kalau nggak effort itu ya jangan gitu loh. Jadi itu yang kita butuhkan. Kita butuh adanya usaha keras. Jangan mudah putus asa dengan adanya kemudahan-kemudahan yang terjadi. Kadang kita dengan adanya kemudahan, wong di kampus tinggal naik motor gitu, kali-kali mungkin kalian perlu untuk mencoba jalan. Waduh ya jauh. Jalan ke kampus itu kali-kali lah. Di situ pasti ada ceritanya gitu loh. Nah, biasanya kalau saya memotivasi teman-teman dari mahasiswa gitu, coba deh jalan dari kosanmu ke sini, kemudian dari kampus ceritakan bagaimana pengalamanmu jalan. Wah, itu yang saya seneng kalau dengar dari mahasiswa itu biasanya seperti itu. Jadi terkait dengan adanya bagaimana mengatasi permasalahan yang ada, jangan lupa, jangan mudah berputus asa, usaha keras dulu. Kalau sudah berusaha keras ya kita serahkan kepada yang di atas. Jangan lupa berdoa. Nah itu hal-hal seperti itu yang perlu ditanamkan pada generasi strawberry gitu ya. Baik. Nah, kalau ini yang terakhir ini Bunia, closing statement dari Bunia sendiri. Oke, terkait dengan adanya generasi strawberry nih, para pemirsa termasuk ini generasi unggul, calon generasi unggul, Mas Bangga, Mbak Pinkan dan semua pemirsa di YouTube channel Unida Malang. Generasi strawberry itu mempunyai karakteristik yang unik dengan berbagai tantangan yang mereka hadapi. Kita sebagai pendidik harus mensikapi hal-hal tersebut dengan baik. Kita harus mensupport mereka dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang dapat menstimulasi hal-hal yang dapat mengembangkan potensi yang cukup besar dari mereka. Yuk kita sama-sama jadi penggerak pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ini. Itu mungkin Mbak Dian. Oke, thank you Bunia. Nah ini kalau dari Bangga sama Pinkan, closing statement apa nih? Kalau dari Bangga dulu. Mungkin saya closing statement buat teman-teman yang segenerasi sama saya. Untuk generasi strawberry, kita ini kan ibaratkan strawberry ya. Strawberry ini memang di dalamnya itu lembek, tapi kalian itu masih ada rasa manisnya. Jadi kalian itu jangan terlalu memikirkan sesuatu yang minus saja dari kalian. Kalian itu harus membanggakan diri kalian juga. Jadi kalian itu bukan bukan orang yang gagal. Kalian itu masih orang-orang yang masih berproses. Jadi tetaplah berproses dan nikmati hasilnya nanti di waktu yang akan datang. Oke, good. Berproses dan berprogres. Betul Nah, sekali. itu harus itu. Selanjutnya dari Pinkan.
Kalau dari saya sama sih Bu, buat teman-teman semua yang segenerasi juga sama saya sama Bangga, itu jangan mudah menyerah, jangan putus asa, terus jangan sampai kehilangan planning-planning buat hidupnya selanjutnya. Jadi kayak hidup tuh harus ada planning, habis ini mau ngapain, terus selanjutnya mau ngapain, jadi harus ada target terus gitu Bu. Jadi jangan stuck di zona nyaman. Baik sekali. Nah, ini obrolan kita sangat seru sekali ya sebenarnya ya. Apa tentang strawberry generation. Baik, teman-teman percayalah ya. Kalau saya tuh percaya bahwa apapun masalah yang ada di dalam hidup kita itu sesuai dengan kapasitas kita. Tuhan itu nggak akan memberikan suatu permasalahan di luar dari batas kemampuan kita. Jadi selama kita dihadapkan seperti ini berarti itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan ada juga quotes itu yang ketangguhan bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bangkit setiap kali terjatuh. Dan kesuksesan adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Baik semuanya, semoga bermanfaat bincang santai kali ini kita. Semoga membawa insight baru terhadap diri kita untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sahabat Unida Kampus, baik saya akhiri bincang-bincang santai hari ini. Sampai bertemu pada acara selanjutnya. Saya ucapkan kembali terima kasih untuk Bunia, untuk Bangga, untuk Pinkan. Jangan lupa juga share, like, subscribe di channel YouTube Unida Malang. Terima kasih.